kita mulai ya pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya, Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk para peserta Google Meet pada siang hari ini, kameranya itu dihidupkan ya, karena walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring, tapi kita harus tetap tatap muka supaya bisa melihat, saling melihat, berinteraksi, dan bisa sama-sama belajar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, akan Ibu absensi dulu untuk kehadirannya. Nanti dihidupkan mic-nya saat namanya dipanggil. Yang pertama, Siti Yulia Ambarulan. Hadir Ibu. Bibit Sukmawati. Hadir Ibu. Martilova Lawrence. Hadir Bu. Zahra Tunisa. Hadir Bu. Silvi Wulandari. Hadir Ibu. Lalu yang lainnya kemana ya? Kok di room ini cuma ada 5 peserta? Ada yang tahu teman-temannya kemana? Maulana, Laila. Tidak tahu Bu, soalnya tidak serumah. Tadi Maulana bilang katanya Bu nganterin ibunya. Oh, lagi berhalangan untuk hadir. Lain kali kalau semisal tidak bisa mengikuti pembelajaran, izin secara langsung, baik di grup kelas atau melalui chat pribadi. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya, Zahra Tunisa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, baiklah, pembelajaran pagi hari ini kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini di pembelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Nah, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang teks cerita fiksi. Ada yang masih ingat cerita fiksi itu apa? Bu. Baik, Cerita fiksi itu merupakan cerita yang cerita rekaan Bu, tidak nyata. cerita rekaan. Ada yang lain masih ingat mungkin cerita fiksi itu cerita apa? Saya Bu, dijawab. Baik, Zahra. Cerita fiksi itu cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi, kayak gitu Bu. Nah, iya benar sekali. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Sifatnya itu dia ada mengandung unsur kenyataan atau realita, tapi tetap direvisi lagi atau dikembangkan lagi dengan imajinasi si penulis tersebut. Baik, Ibu akan share screen untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah layarnya terlihat? Terlihat Bu. Oke. Nah, kita mulai pembelajarannya. Kalian bisa melihat gambar yang saat ini Ibu tayangkan? Bisa Bu. Kira-kira kalau semisalkan ini adalah suatu judul cerita fantasi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, kalian membayangkan nggak kira-kira tuh judul ceritanya apa?
Kalian tahu ini apa? Diamond, Bu. Diamond. Ada yang bilang diamond, kristal, batu, batu akik, tapi bukan batu bata ya. Nah, judul ceritanya adalah tentang berlian 3 warna. Jadi benar tuh tadi yang bilang diamond atau berlian. Judul cerita yang akan kita pelajari adalah cerita berlian 3 warna. Nah, ada nggak sih dari kalian yang bersedia untuk membacakan cerita ini? Biar teman-temannya itu menyimak. Siapa yang mau membaca? Oke, Silvi, silakan. Baik, Ibu. Berlian 3 warna. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Akan tetapi, waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu, kata Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga, sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Selanjutnya, Baik, Bu. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Wow! 5 detik kemudian, mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candy. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku. Tapi Cika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. oke, selanjutnya coba yang lain ada yang mau meneruskan? Martilava mungkin? Baik, Bu. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang cerita berlian 3 warna. Cika, Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu Putri Candi. Anika berlari menuju putri tempat tidur Candi. Dengan ragu, Tamika dan Cika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna. Anika menjelaskan. Baik, jawab Tamika dan Cika serempak setelah itu. Hoi! Putri Candi menguap pelan-pelan, matanya terbuka. Oh, terima kasih sebagai hadiah. Ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat, Anika dan Cika menyahut tas yang diberikan Ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, harus segera pergi. Anika berteriak. Tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kita bawa, kata Tamika dan Cika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anika. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian 3 warna. Dan boom, mereka terlepas ketika ke atas tempat tidur Anika, terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total petualangan kita karena kita meninggalkan satu tas besar isi berlian itu, Tamika berteriak ke arah Anika. Kamu menyia-nyiakan rezeki yang
ada di depan kita, kata Cika menimpali dengan keras. Anika dengan memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang yang menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian tapi lewat kita tamat? Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Cika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling berangkut. Nah, baik. Itu dia tadi cerita fantasi yang berjudul Berlian Tiga Warna yang telah dibacakan oleh teman kalian Silvi dan juga Martilova. Nah, sekarang dari cerita yang telah dibacakan tadi, kalian terbayang nggak sih kira-kira di dalam cerita tersebut ada apa saja? Ada yang mau menjawab? Kira-kira di dalam cerita yang dibaca temannya tadi ada apa sih? Atau kalau enggak, gini dulu. Kira-kira tadi itu ceritanya tentang apa? Ada yang bisa menyimpulkan inti ceritanya itu bagaimana? Tentang tolong-menolong dan persahabatan, Bu. Tentang tolong-menolong dan persahabatan. Yang lain ada? Tentang apa cerita yang tadi didengar, yang telah dibacakan oleh teman-temannya? Silvi mungkin yang tadi sudah membaca ceritanya tentang apa kira-kira? Intinya tuh tentang tolong menolong orang lain ketimbang dirinya sendiri, Bu. Timbang memikirkan kepentingan dirinya sendiri, dia lebih baik menolong orang lain. Iya, benar sekali. Jadi cerita tersebut itu cerita yang tentang tolong menolong. Tapi di sini apa sih yang ada dalam cerita tersebut? Tadi kan kalian sudah membaca, sudah mendengar sama-sama tentang ceritanya. Kira-kira komponen apa sih yang ada di dalam cerita tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu izin menjawab. Baik, Zahro. Ini Bu, kalau menurut saya kayaknya dalam cerita ini kayak ada unsur magicnya kayak gitu Bu. Ada unsur magic. Lalu yang lain ada unsur apa lagi? Pastikan nggak hanya satu yang ada di dalam cerita ini. Setiap cerita itu pasti ada apanya? Ada tokohnya, Bu. Nah, benar sekali. Selain tokoh itu, kira-kira ada apa lagi dalam cerita? Khususnya cerita yang sudah dibaca. Ada tema. Lalu Bu. latar. Tema, latar, tokoh, seperti yang telah disebutkan tadi, kira-kira ada yang tahu nggak sih dari komponen-komponen itu kira-kira kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Kalau sudah ngomongin tema, tokoh, latar. Unsur-unsur dalam sebuah cerita fantasi mungkin, Bu. Iya, benar sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur yang ada dalam cerita fantasi. Unsur-unsur dalam cerita fantasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih cerita fantasi itu. Nah, sekarang dari siswa dulu nih, kira-kira cerita fantasi itu apa? Kan tadi udah ada contohnya. Nah, menurut kalian cerita fantasi itu cerita yang bagaimana sih? Apakah hanya sekedar cerita imajinasi atau mungkin ada yang membedakan? Tadi kan udah ada yang bilang tuh di awal kalau cerita fiksi itu adalah cerita yang sifatnya imajinasi. Lalu apa bedanya sama cerita fantasi? Apakah sama? Mungkin kalau fantasi itu dia yaitu itu Bu yang seperti saya bilang tadi imajinasi tapi ada magicnya kayak gitu Bu. Iya, sudah cukup mewakili ya. Jadi, kita lihat bersama-sama bahwa cerita fantasi itu adalah karangan atau
atau sebuah tulisan yang menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, atau kejadian yang dialami tokoh. Namun, kejadian-kejadian tersebut berupa hayalan atau imajinasi, atau istilahnya itu rekaan. Nggak harus yang di dunia nyata itu ada. Misalnya kayak tadi yang sudah dibaca. Memangnya di dunia nyata itu ada berlian yang bisa membawa kita ke alam lain, ke kerajaan. Ada nggak? Tidak ada, Bu. Nah, makanya pembeda antara cerita fantasi dengan cerita fiksi itu ada di bagian sini, bahwa cerita fantasi itu sifatnya lebih ke rekaan, dan apa yang terjadi di cerita fantasi itu tidak harus ada di dunia nyata. Jadi sah-sah saja penulis mau menuliskan seperti apa ceritanya atau mungkin seperti apa tempatnya, itu tidak harus ada di dunia nyata. Bisa 100% hasil dari imajinasi si penulis tersebut. Lalu kita masuk pada pembahasan tentang unsur-unsur yang ada dalam cerita fantasi. Yang pertama itu, benar sekali seperti yang telah disebutkan oleh teman kalian, bahwa dalam cerita fantasi itu ada suatu keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Karena tadi sifatnya yang imajinasi, oleh karena itu di dalam cerita fantasi itu memungkinkan atau wajib adanya keajaiban, keanehan, dan juga kemisteriusan. Misalnya nih, dalam suatu cerita fantasi itu ada, misalnya kita ambil contoh cerita Aladin. Itu termasuk cerita fantasi. Kenapa? Karena di dalam cerita tersebut ada karpet terbang. Padahal kalau di kehidupan nyata, apa iya ada karpet yang kalau kita naiki bisa terbang sendiri? Nggak ada kan? Nah, berarti disinilah letak keajaiban dan keanehan tersebut. Atau tadi tentang batu yang dia itu mempunyai kekuatan, itu kan mencakup keajaiban juga. Lalu yang kedua, tentang ide cerita atau tema. Tema itu merupakan pokok atau hal yang menjadi pembahasan utama dalam suatu cerita. Nah, untuk mengetahui tema dari suatu cerita, kita itu harus membaca cerita secara keseluruhan, baru kita bisa tahu cerita tersebut temanya apa. Misalnya tadi, cerita yang sudah dibaca, kira-kira ada yang tahu nggak temanya itu tentang apa? Cerita Berlian 3 Warna yang sudah dibaca tadi temanya tentang, ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Tentang persahabatan bukan, Bu? Tentang persahabatan. Iya, benar. Tidak salah jika persahabatan itu dijadikan sebagai tema dalam cerita fantasi, namun secara lebih spesifik, tema cerita fantasi itu adalah hal-hal yang gaib, supernatural, atau futuristik yang merupakan kejadian yang tidak ada di dunia nyata. Itu adalah temanya. Hal-hal yang gaib, misalnya kita punya suatu pisau itu punya kekuatan. Misalnya pisaunya itu bisa ada, bisa tiada gitu, bisa tidak tampak. Nah, itu kan termasuk hal-hal yang gaib atau supernatural. Kalau semisalnya tema tentang persahabatan, tentang percintaan mungkin, atau tentang sekolah, tentang lingkungan, itu adalah tema secara umum. Tapi kalau untuk tema secara khusus dalam cerita fantasi adalah tema gaib, supernatural, atau tema futuristik. Nah, yang ketiga itu ada tokoh. Tadi sudah disebutkan, benar sekali bahwa dalam cerita fantasi itu pasti ada tokohnya. Nggak harus cerita fantasi, tapi dalam cerita apapun itu jenisnya pasti ada tokohnya. Tokoh adalah orang yang ada di dalam karya fiksi, yang ada di dalam cerita fantasi. Nah, tokoh dalam cerita
fantasi ini memiliki karakter yang unik yang tidak harus dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh ini biasanya itu memiliki kesaktian tertentu, atau jika tidak dia dapat mengalami peristiwa misterius. Misalnya dia bisa berbicara dengan binatang, itu juga termasuk kelebihan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fantasi. Kira-kira kalau dari cerita yang tadi dibaca itu, tokoh-tokohnya itu memiliki kelebihan berupa apa? Apa sih kelebihan dari tokoh tersebut, atau kesaktian apa yang mungkin dimiliki oleh tokoh dari cerita yang tadi sudah dibaca? Ada yang tahu? Bentuk kesaktian dari tokoh cerita yang berlian 3 warna tadi, apa sih kekuatan dari tokoh Anika dan kawan-kawan ini? Mungkin itu Bu, apa bisa menolong putri yang tidur selama 2 tahun. Nah, iya benar sekali. Dalam cerita tadi itu diceritakan bahwa Anika dan teman-temannya itu memiliki berlian, di mana berlian milik mereka itu memiliki kesaktian yang bisa membangunkan putri yang sudah lama tertidur. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau tokoh dalam cerita fantasi itu pasti memiliki kesaktian, atau jika tidak memiliki kesaktian, mereka mengalami peristiwa misterius. Seperti tadi, tiba-tiba mereka terlempar ke alam lain. Itu kan mereka mengalami peristiwa yang cukup misterius ya. Lalu yang selanjutnya atau yang keempat, mengenai alur. Nah, ini tadi alur belum tersebutkan. Dalam setiap cerita, tidak harus cerita fantasi, pasti ada alurnya. Apa sih alur? Alur itu secara sederhana adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa yang menceritakan cerita dari awal sampai akhir. Nah, kalau dalam cerita fantasi ini ada 3 tahapan alur. Yang pertama itu orientasi atau pengenalan masalah, pengenalan tokoh atau pengenalan latar tempat. Lalu yang kedua adalah komplikasi atau permasalahan. Setiap cerita pasti punya permasalahan yang menjadi ide mengapa cerita itu ditulis. Lalu yang terakhir ada resolusi atau penyelesaian masalah. Seperti tadi, Anika dan kawan-kawan itu menyelesaikan masalah dengan selain dia menolong, tapi dia juga cepat-cepat pergi meninggalkan kerajaan tersebut, karena jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Nah, itu adalah suatu resolusi atau penyelesaian terhadap situasi yang sedang mereka hadapi. Lalu yang selanjutnya adalah latar tempat atau yang terakhir. Tadi sudah disebutkan juga oleh teman kalian, latar tempat itu merupakan tempat di mana cerita itu terjadi atau cerita tersebut dikisahkan. Nah, kalau dalam cerita fantasi ini, latar itu ada yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, dan ada juga yang tempatnya itu tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi dikisahkan di awal cerita, Anika itu sedang di kamar bersama teman-temannya. Kamar itu kan ada di dalam kehidupan nyata. Kita bahkan sehari-hari keluar masuk kamar. Lalu ada latar yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Misalnya tadi tiba di kerajaan berlian. Itu termasuk latar yang tidak ada di dalam kehidupan nyata. Kalian tahu contoh lainnya mengenai latar yang tidak ada di kehidupan nyata? Kalian bisa membayangkan nggak? Kira-kira apa sih latar yang nggak ada di kehidupan nyata? Atau kalian pernah membaca cerita mungkin, atau menonton suatu film yang tempatnya itu nggak ada loh di kehidupan nyata? Ada yang bisa memberikan contoh? Kira-kira tempat apa ya yang ada di cerita atau di dalam film tapi itu nggak ada di dunia nyata? Kerajaan mungkin, Bu. Nah, iya, kerajaan. Nah, selain itu misalnya
Kalian mungkin pernah ya nonton, pasti pernah nonton cerita atau film kartun itu judulnya Frozen. Pasti kalian pernah nonton kan? Nah, itu kan diceritakan tokoh-tokohnya itu hidup di daerah yang sangat-sangat bersalju ya. Namanya itu Ardell, dimana dia itu kalau setiap musim salju itu dia selalu tertutup salju. Sering terjadi salju di sana. Nah, kalau semisalnya di kehidupan nyata, nggak ada tuh kerajaan yang letaknya itu di daerah pegunungan salju. Karena seperti yang kita ketahui, salju itu kan dingin. Gimana kita bisa bertahan gitu selama bertahun-tahun di dalam cuaca yang se ekstrim itu. Nah, itu kan hanya ada di dalam cerita fantasi. Oke. Itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai cerita fantasi. Kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan atau meresume secara singkat mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang mau meresume pembelajaran pada pagi hari ini? Secara singkat saja, apa sih yang kita pelajari gitu pada pagi hari ini? Kesimpulannya. Zahra mungkin mau memberi kesimpulan? Kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini adalah itu tadi udah belajar tentang cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu sebuah cerita yang bersifat imajinasi. Nah, di dalam ceritanya itu dia mengandung kayak supranatural, terus ada magic. Di dalam unsur-unsur fantasi juga itu ada unsur-unsur seperti cerita pada umumnya, Bu, kayak ada tokoh, kemudian ada alur. Sebenarnya itu beda, Bu, seperti cerita pada umumnya. Kalau misalnya tokoh, mungkin kalau di cerita-cerita biasa itu ya sekedar nama, terus teman-temannya kayak gitu, Bu. Tapi kalau di cerita fantasi ini dia itu lebih ke tokoh yang punya punya kekuatan magic. Ya, punya kekuatan kayak gitu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, kira-kira. Oke. Jadi apakah pembelajaran pada pagi hari ini bisa dipahami oleh siswa-siswa semuanya? Bisa itu. Bisa ya? Oke. Nah, setelah ini kita akan ada kuis melalui aplikasi Quizizz. Nanti akan Ibu share untuk kodenya di grup WhatsApp kita. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dari siswa-siswa semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan semoga pembelajaran kita pada kali ini bisa bermanfaat dan kalian bisa ingat untuk seterusnya. Jadi kalian itu jangan lupa untuk terus belajar, semangat belajarnya. Walaupun kita sekarang sedang ada di era daring, tapi tetap harus semangat, tetap harus belajar, dan tetap harus aktif dalam pembelajaran. Baiklah, itu saja Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Boleh live ya.